Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matihil iman wal islam. Thumma salli wa nusallimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pemirsa yang dimanapun kita semua berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas kebaikan-kebaikan dan nikmat yang masih kita rasakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya juga kita tidak bosan-bosannya tentunya menyampaikan, menghadiahkan salawat dan salam kita untuk Rasul kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, pemirsa dimanapun kita berada, alhamdulillah kita kembali bersua pada video atau ceramah singkat bersama HRTI yang mungkin kembali kami sampaikan bahwa memang insyaallah selama bulan Ramadan ini kami akan menghadirkan video-video singkat, tausiah-tausiah singkat yang mudah-mudahan ini dapat menjadi penunjang atau equipment atau itu bekal bagi kita tentunya selama mengarungi bulan Ramadan ini. Nah, maka pada kesempatan kali ini akan menjadi bahasan kita insyaallah adalah keistimewaan waktu sahur yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah diantara mungkin sunnah yang terlupakan dan jarang kita perhatikan. Bahwa memang bahkan saya pribadi mungkin ketika 2 atau 3 tahun atau mungkin ketika masih mondok dulu, itu kadang menganggap sepele waktu sahur. Mungkin karena belum bertemu dengan dalil atau hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang kehebatan waktu sahur dan kehebatan sahur itu sendiri, maka saya menjadi bagian dari orang yang menyepelekan sahur. Maka tidak jarang di antara kita mungkin sampai pada hari ini itu menyepelekan sahur. Kita kadang memperbanyak makan pada malam hari dan kita bermalas-malasan untuk bangun ketika hendak melaksanakan sahur pada subuh harinya. Nah, tentunya ini sesuatu yang harus kita perhatikan kembali karena memang banyak berkah yang Allah titipkan pada waktu sahur itu sendiri. Maka setidaknya kita terlebih dahulu akan membahas tentang waktu sahur itu sendiri. Waktu sahur itu maka adalah waktu yang Allah siapkan di sepertiga akhir dari malam. Jika sepertiga malam itu Allah persiapkan untuk bagi kita menjadi waktu yang paling afdal bagi kita untuk melaksanakan qiyamul lail atau salat malam, maka Allah persiapkan di sepertiga akhir malam tersebut, di sepertiga akhir malam itu Allah sediakan bagi kita, itulah waktu sahur. Lalu apa kebaikan dari waktu sahur ini? Setidaknya ada 2 hal hebat yang Allah titipkan pada waktu sahur ini, baik itu pada bulan Ramadan, baik itu pada luar bulan Ramadan, dan apakah lagi ketika kita saat ini berada di bulan Ramadan ketika mengamalkan amal-amal ini. Yang pertama tentunya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Itu Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya." Sungguh Tuhan kita Allah tabaraka wa ta'ala itu selalu turun pada setiap malam ke langit dunia. Hina yabqa thuluthil lailil akhir, dan Allah itu lebih tepatnya turun pada di sepertiga akhir dari malam. Maka di sana Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, yaqulu, maka pada saat itu Allah akan mengatakan pada waktu di sepertiga akhir dari malam atau istilahnya waktu sahur tadi, Allah akan mengatakan, man yad'uni fa'astajibulah, maka barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Wa man yas'alani fa'atiyah,
Maka barang siapa yang juga yang meminta kepadaku akan sesuatu, maka pasti akan aku berikan. Dan yang paling hebat lagi, wa may yastaghfirni fa astaghfirullah. Maka barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka pastilah mereka akan aku ampuni. Maka itu adalah hadis yang menunjukkan keutamaan pada waktu sahur ini sendiri. Bagaimana Allah mengatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka pasti doanya itu aku kabulkan. Barang siapa yang meminta sesuatu kepadaku, maka pasti pada waktu sahur itu akan aku berikan apa yang ia minta. Dan ketika ada seseorang yang meminta ampunan kepadaku, maka pastilah juga akan aku berikan ampunan bagi mereka. Maka tentu sayang ketika kita rasanya tidak memanfaatkan atau menganggap sepele waktu sahur ini, dan tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta sesuatu kepada Allah, dan juga tidak meminta ampunan kepada Allah. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya Allah berikan waktu sahur itu, pertama tentunya kita bisa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, karena ini adalah waktu yang mustajab, karena Allah sendiri, kata Rasulullah SAW, turun ke langit dunia untuk mengabulkan dan mendengarkan doa dari hamba-hambanya. Maka pertama adalah waktu sahur itu baik untuk kita berdoa, dan yang kedua adalah waktu sahur itu adalah waktu yang paling tepat untuk meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hadis ini sudah disampaikan, dan juga Allah memberikan ciri-ciri kepada orang-orang yang menjadi ahli surga itu, diantaranya adalah mereka yang memperbanyak istighfar pada waktu sahur. Di surat Az-Zariyat Allah mengatakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada surah Ali Imran Allah menjelaskan bahwa di antara ciri-ciri dari para penghuni surga itu adalah as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ciri-ciri dari penghuni surga Allah itu adalah, pertama adalah mereka yang sabar, dan kemudian mereka yang jujur, kemudian as-sabirina was-sadiqina wal-qanitin, orang yang taat kepada Allah, wal-qanitina wal mustaghfirina bil ashar. Dan diantaranya lagi adalah orang-orang yang menjadi ciri penghuni dari surga itu adalah orang-orang yang selalu beristighfar pada waktu sahur, pada di sepertiga akhir dari malam. Nah, begitulah keutamaan sahur yang Allah keutamaan dan banyak sekali keberkahan yang Allah berikan pada waktu sahur. Lalu pada kesempatan kali ini kita juga Allah izinkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tentunya ada kegiatan lain yang bisa kita maksimalkan ketika sahur. Rasulullah SAW sendiri itu selalu mengajarkan kepada kita, kepada para sahabatnya terlebih dahulu, dan bagian dari sunnah Rasulullah yang utama itu adalah makan sahur. Nah, kita kadang ini menjadi hal yang terlewatkan dan terlupakan, bahkan kita anggap sepele gitu. Dan antara kita mungkin menganggap, oh insya Allah saya kuat puasa tanpa melakukan sahur. Padahal yang lebih penting daripada sekedar mengganjal perut ketika berpuasa di waktu sahur tersebut, hal yang lebih penting daripada itu adalah keberkahan yang hendaknya kita raih ketika kita makan sahur. Nah, Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian, makan sahurlah kalian, karena sungguh pada makan sahur itu ada keberkahan. Nah, ini adalah janji dari Rasulullah ketika mungkin kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala, kita bisa memaksimalkan Ramadan kita, tentunya diantaranya adalah dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang seperti ini, yaitu sunnah makan sahur. Lalu kita mungkin juga mengkaji kembali kapan kira-kira waktu terbaik untuk makan sahur itu sendiri. Maka di antara kita mungkin ada yang berhati-hati sekali ketika hendak melakukan sahur, maka ia melakukan sahur 1 jam bahkan sebelum azan subuh, atau mungkin ada yang 1,5 jam atau bahkan setengah jam sebelum azan subuh. Maka sebenarnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sahur terbaik itu adalah waktu yang lebih mendekati kepada waktu subuh.
Nah, kalau sekarang kita mungkin mendapati ada istilahnya waktu imsak. Waktu imsak itu lebih kurang 10 menit sebelum azan subuh, maka kita dianjurkan oleh sarine masjid itu untuk mulai menahan untuk tidak makan lagi 10 menit sebelum waktu sahur. Padahal kita temukan di berbagai hadis dan disampaikan oleh ulama-ulama kita bahwa ternyata Rasulullah SAW itu sendiri ketika sahur, waktu sahur dari Rasulullah itu sendiri adalah justru di 10 menit terakhir sebelum waktu subuh itu sendiri. Nah, tentunya ini menjadi hal yang perlu kita perbaiki bersama, perlu kita koreksi baik bagi diri kita sendiri dan kita sampaikan tentunya kepada keluarga kita gitu. Karena mungkin hal yang biasa umum di keluarga-keluarga yang ada di Indonesia ini itu adalah sahur bahkan 1 jam sebelum waktu sahur itu sendiri. Maka sehingga mungkin para ibu membangunkan anak-anaknya 1 jam bangun nanti telat sahurnya, maka dibangunkan 1 jam sebelum sahur. Si anak tadi bahkan karena mungkin terlalu mengantuk, akhirnya makan sahur. Setelah sahur yang ia melakukan sahur itu 1 jam sebelum waktu subuh, akhirnya karena melihat ada 1 jam lagi, ia lanjutkan untuk tidur. Nah, akhirnya bahkan ini bisa mengakibatkan subuh pun bisa lewat, sholat subuh pun bisa jadi terlewatkan. Nah, maka tentunya daripada kita mungkin setelah menyiapkan makanan, setelah mungkin kita menyiapkan hidangan untuk santapan sahur keluarga kita, alangkah lebih baiknya kita mengamalkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi dan juga kami sampaikan di awal tadi, yaitu memperbanyak doa kepada Allah, memperbanyak sesuatu yang kita minta kepada Allah, dan juga meminta ampunan kepada Allah, karena ini adalah waktu terbaik untuk melakukan hal-hal yang demikian. Maka mungkin pemirsa, inilah yang dapat kita sampaikan. Tentunya jika ada kata-kata yang salah, hal yang tidak tepat juga saya mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.